COVID-19 telah mewabah di dunia ini, termasuk di Indonesia. Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak di sektor ekonomi saja, tetapi juga semua sektor yang ada di Indonesia, termasuk di dunia pendidikan. Nah, di situ pemerintah memberlakukan adanya PJJ, yaitu pembelajaran jarak jauh. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana kendalanya, solusinya di SDIT Kota Wali dengan menerapkan PJJ atau pembelajaran daring. Di samping saya sudah ada narasumber. Yang pertama, dari sebelah kanan saya ada Ustadz Dian. Assalamualaikum Ustadz Dian. Waalaikumsalam Ustazah. Oke, Ustadz Dian ini termasuk guru di SDIT Kota Wali ya. Dan ini di samping saya juga ada Ananda Mas Aiman. Assalamualaikum Mas Aiman. Nah, Mas Aiman ini juga termasuk siswa yang ada di SD Kota Wali. Kita tanya-tanya dulu ya. Oke, Ustadz Dian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Bagaimana kabarnya, Tad? Alhamdulillah bikhair. Oke, hari ini kita akan membahas tentang pandemi ya, Tad ya, dan juga Mas Aiman. Insya Allah. Oke, Ustadz Dian sendiri guru di Kota Wali di kelas berapa? Silahkan mau disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan jazakillah khair kepada Ustazah Mala yang sudi mengundang saya. Dan tentunya saya mau menyapa terlebih dahulu kepada sahabat Kota Wali. Dan untuk tahun ini saya pribadi diamanahi di kelas 5. Oh iya, alhamdulillah kelas 5. Selain itu kami juga diamanahi di kurikulum. Oh Jadi iya, waka berarti nggih. ya diamanahi di kurikulum dan di kelas 5. Oke, barakallah. Nih sekarang ada anak kecil cabai rawit, Mas Aiman. Assalamualaikum Mas. Mas Aiman kelas berapa? Kelas 3A Utsman bin Affan SDIT Kota Wali. Wah, harus semangat ya Mas ya. Kelas 3. Mas Aiman sudah kelas 3. Berarti ini sudah 3 tahun di SDIT Kota Wali. Nah, bagaimana? Seneng nggak sekolah di sini? Senang. Seneng. Terus karena apa di sini kok seneng? Guru-gurunya baik, teman-temannya baik, lingkungan sekolahnya juga baik. Oke, guru-gurunya baik, lingkungannya baik, temannya baik. Barakallah, semoga semuanya baik semuanya ya. Oke, kita langsung ke intinya. Kita mau berbincang-bincang sama Ustadz Dian terlebih dahulu ya. Iya, sip. Oke, Ustadz Dian, di SD Kota Wali itu sistem belajarnya bagaimana di saat pandemi ini melanda? Ini kan sudah merambah ini ya di dunia ini ya Allah, subhanallah sekali. Bagaimana sistem belajarnya di SDIT Kota Wali? Iya, tentunya kami di kurikulum memang diamanahi untuk menghadapi COVID ini ya, Iya. di dalam pembelajaran. Iya. Yang mana kita laksanakan dengan sistem PJJ, pembelajaran jarak jauh, di mana kita mengirimkan video pembelajaran kepada anak-anak semuanya yang ada di rumah. Kemudian kita minta oleh Bapak Ibu yang ada di rumah, wali murid, untuk mendampingi Ananda. Video-video yang kita kirimkan melalui YouTube insya Allah bisa dibuka. Kemudian terkait dengan tugas-tugas Ananda bisa juga melalui daring, ataupun ada satu lagi yaitu dengan kita minta orang tua mengambil beberapa tugas secara bergantian ke sekolah, karena untuk bisa kita mengetahui sampai sejauh mana Ananda mengerjakan tidak hanya daring tetapi juga luring atau mengambil LK ya, mengambil lembar kerja ke sekolahan begitu. Oh iya. Ya, tentunya ada beberapa keunikan saat pandemi ini ya terkait dengan pembelajaran. Yang mana yang pertama, dengan adanya PJJ ini ya, pemberlakuan PJJ, maka kami bisa mengetahui tentang keaktifan orang tua. Jadi orang tua semakin aktif, kemudian sering bertanya, dan tentunya semakin meningkat kepedulian orang tua terhadap anaknya. Iya. Yang biasanya hanya
kerja. Sebatas mengantar menjemput sekolah Iya, aja ya. dan Iya. sekarang harus mendampingi Ananda untuk belajar di rumah. Oke, ya. Itu. Karena di SD Kota Wali kayaknya ada hafalan juga ya Tat ya. Oh iya. Oh, dan sama beta aki kiraati itu. Bagaimana di sana gitu Tat? Alhamdulillah untuk hafalannya tetap kita bagi tiap kelompok ya, tiap kelompok surat. Sehingga kita amanahi ustadz-ustadzah yang ada di Kota Wali untuk membimbing Ananda melalui video call, kemudian Zoom, dan kalau tugas-tugas yang lain, karena saya di kurikulum itu membawai ustadz-ustadzah harus bisa mengaplikasikan seperti halnya Google Form, kemudian kuisis, dan yang lainnya. Yang jelas harapan kami Ananda bisa belajar maksimal di rumah dengan pendampingan orang tua dan video-video yang kita kirimkan, dan juga tentunya harapan kami juga semakin meningkatnya tingkat belajar siswa. Begitu. Oh, ya. Hanya satu Ustaz ya, Gimana? yang terkadang kita belum maksimal dalam mengevaluasi Ananda, Iya. bahwa kalau biasanya itu Ananda belajar langsung ke sekolah, kita bisa mengevaluasi langsung Iya. sejauh mana tingkat pemahaman anak dalam menangkap apa yang kita sampaikan. Tetapi saat PJJ ini kita agak kesulitan memantau Ananda sejauh mana mereka memahami apa yang kita sampaikan. Berarti antara guru dan orang tua itu memang harus saling berkomunikasi terus ya Ustaz? Iya, harus intens. Makanya alhamdulillah ini memang sekolahan juga mengalokasikan kepada ustadz-ustadzah pulsa tambahan. Oh, barakallah. Ya, sehingga bisa lebih maksimal Oh iya. ustadz-ustadzah berkomunikasi sama orang tua. Iya. Itu ya berarti insya Allah kayaknya bisa ya ikut PJJ, dan tadi gurunya juga memberikan lewat penjelasan lewat YouTube, kuisis, Google Form, kadang juga Zoom bertemu sama anak gitu meskipun lewat media gitu ya. Bahkan satu lagi ustadzah mau rela Zoom malam-malam di sekolahan. Oh, barakallah Ustaz. Iya, Seperti karena memanfaatkan sinyal. Iya. Otomatis bagi ustadz-ustadzah yang rumahnya di, mohon maaf nih ya, pelosok pedesaan gitu, itu Nggak ada kesulitan sinyal. ya. Contoh saya pribadi, Oh ya. itu Zoom malam-malam di sekolahan. Dan alhamdulillah berjalan selama pandemi ini. Ya, berarti itu bentuk pengabdian kita untuk anak-anak ya Nat, Insya Allah. memberikan fasilitas seperti itu ya. Oke. Iya. Terus ada enggak Tat, kendala pelaksanaan PJJ selama ini kurang lebih kan 8-9 bulan ya? Iya. Ada pandemi itu. Kendalanya apa Tat? Ada Iya. enggak sih? Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa yang pertama memang Ananda saat belajar itu kita tidak bisa mengetahui secara langsung kemampuan Ananda maksimal atau tidak tugas-tugas yang kita berikan. Kedua, memang selain orang tua mendampingi mungkin di sisa-sisa jam rehatnya orang tua gitu, dan yang unik itu memang orang tua kewalahan. Orang tua kewalahan. Yang punya banyak anak ya. Iya, ternyata testimoni beliau-beliau itu ternyata mendidik anak itu tidak gampang. Ya. Ternyata hebat-hebat ustadz-ustadzah yang ada di sekolah bisa mendidik anaknya dengan baik begitu, dengan berbagai macam karakter yang heterogen ya. Iya. Gitu, seperti itu. Oke, kalau dari orang tua gitu, apakah ada keluhan gitu yang mungkin kan ada yang ini gini, berarti ada keluhan itu ada enggak Tat, kalau di SD Kota Wali? Ya, yang namanya keluhan pasti ada ya, pasti ada. Tetapi harus kita sikapi dengan baik, kita komunikasikan dengan baik. Apa keluhannya kita tindak lanjuti. Bahkan home visit pun kita akan laksanakan ketika memang orang tua menghendaki. Dan kita juga ingin home visit, tetapi memang ada hal-hal yang tidak mengizinkan kami untuk home visit saat itu ya, karena sangat marak sekali. Mewabah. Iya, mewabah. Ya. Jadi kita harus hati-hati juga untuk silaturahim seperti itu. Alhamdulillah berarti di SD Kota Wali memang is the best ya. Iya. Bisa pelayanannya, bisa kalau memang mengharuskan bertemu pun bisa home visit tapi dengan protokol kesehatan. Iya. Seperti itu. Oke. Sekarang ini ada Mas Aiman. Halo Mas Aiman.
Ini tadi kita sudah cerita tentang bagaimana di SD Kota Wali. Sekarang kita testimoni dari anaknya, siswanya. Oke? Oke, Mas? Oke. Mas Aiman, corona, kan ada corona, ada pandemi. Kira-kira belajarnya terganggu apa enggak ya? Sedikit terganggu. Sedikit terganggu. Karena apa, Mas? Tidak bisa langsung mendengarkan penjelasan ustazah. Oke, tidak bisa mendengarkan penjelasan langsung sama ustazah. Peran ustazah yang biasanya di sekolah harus digantikan sama Abi atau Umi di rumah ya Mas ya. Oke, biasanya itu kan kalau dapat kiriman video dari ustazah atau pembelajaran dari ustazah yang dari internet itu kan otomatis sinyalnya harus kuat. Nah, itu terganggu enggak? Ada kendala enggak di sinyalnya Mas? Tidak ada. Alhamdulillah nggak ada nggih. Pakai wifi nggih atau pakai internet yang banyak yang sinyalnya kuat kenceng gitu ya. Oke, alhamdulillah. Nah, tadi kayaknya di SD Kota Wali itu ada jadwal juga. Meskipun pembelajaran daring di SD juga ada jadwal yang mana tuh anak-anak jadwal sholat, duhanya atau murojaahnya, mutabaahnya. Nah, itu kan ada jadwal. Nah, kira-kira Mas Aiman di rumah terkendala nggak dengan jadwal yang ada di sekolahan? Terus itu sesuai dengan jadwal nggak pelaksanaannya? Kadang-kadang sesuai jadwal, kadang-kadang jadwal pribadi. Oh, kadang-kadang sesuai jadwal, kadang-kadang sesuai pribadi. Tetapi setiap hari dilaksanakan ya? Oke, barokallah, pinter. Terus tadi ada hafalan sama ngaji. Jadi anak-anak itu semuanya ada hafalannya. Mas Aiman sudah juz berapa? Juz 29 surat Al-Ma'arij ayat 25. Barakallah, ya Allah sudah juz 29. Masya Allah, super sekali. Berarti ini di rumah masih tetap murojaah dan menambah hafalan ya Mas ya. Nah, itu harus ditambah dan juga harus dimurojaah terus biar tidak lupa hafalannya. Terus biasanya murojaah atau menambah hafalannya sama siapa di rumah Mas? Abi. Sama Abi yang selalu bantu ya Nak ya. Oke. Terus tadi dijelaskan sama Ustadz Dian kalau pembelajarannya itu pakai penjelasan dari YouTube sama Ustadz atau Ustadzah. Nah, itu ada kendala enggak? Gampang enggak menyerap? Ini penjelasannya tuh seperti ini, materinya tuh seperti ini. Bisa nangkep enggak? Bisa, alhamdulillah. Berarti Mas Aiman itu dibantu sama orang tua apa hanya sekedar melihat YouTube-nya Ustazah saja? Melihat YouTube, terus kalau ada soal yang susah dibantu orang tua. Oh, berarti masih ada pendampingan orang tua. Nah, kira-kira ada materi atau pelajaran yang paling gampang itu yang apa, Mas? Bahasa Arab, bahasa Inggris, sama bahasa Indonesia. Wah, berarti Mas Aiman termasuk suka yang bahasa ya, bahasa Arab, bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Karena apa itu? Alasannya kenapa kok bisa gampang? Kok ini gampang, bisa ngikutin pembelajarannya itu kenapa? Mungkin mau menguasai dunia, Ustaz. Oh iya, karena kan di mana-mana kan kita butuh bahasa Inggris ya, bahasa Arab. Kalau ke Mekah, ke Darullah bisa haji, bisa umrah, bisa pakai bahasa Arab ya. Kalau kita mau keluar negeri pun juga bisa pakai bahasa Inggris. Barakallah. Semoga semuanya terkabul ya Mas ya, kita bisa umrah atau haji bareng-bareng ya. Oke, tadi ada yang gampang. Sekarang apa ya kira-kira pembelajaran yang sulit? Matematika sama PPKN. Matematika sama PPKN. Kenapa itu kok sulit, Mas? Matematika hitungnya harus pinter. Kadang kalau misalnya bukunya misalnya sebelahnya hampir habis ya. Yeah. Kan harus ada oret-oretannya kan. Yeah. Terus kalau misalnya hampir habis, misalnya hampir habis, di sampul buku bagian dalam itu biasanya nulisnya. Oh, nulisnya karena bukunya habis jadinya ya. Oh, berarti nanti bilang Abi sama Bibi belikan baru gitu ya. Tapi memang itu ya, matematika memang harus ketemu langsung sama ustazah. Oke, enggak apa-apa. Nah, ini tadi disampaikan sama Ustaz Dian kalau pembelajarannya itu pakai Google Form atau pakai Quizzes, pakai Zoom itu ya. Itu paling enak. Ini aku seneng pakai pembelajaran yang kayak gini, modelnya kayak gini. Yang paling seneng itu yang mana, Mas? Kuis. Kenapa? Kok suka sama kuis itu kenapa? Berpikirnya harus cepat dan jawabannya harus tepat. Oh, harus cepat dan tepat biar nilainya bagus ya Mas ya. Oh iya, pintar. Tapi tidak senyap ya? Iya. Senyap nanti diem. Oke, tadi berarti kalau di rumah gitu
waktunya belajar, apakah harus dioyak-oyak atau disuruh-suruh, ayo Mas Aiman belajar, atau memang ayo Bu ini udah waktunya belajar dari inisiatif sendiri atau harus dioyak-oyak? Inisiatif sendiri. Oh, barakallah, berarti sudah tahu tanggung jawabnya ya. Ini tanggung jawab waktunya belajar ya belajar. Seperti itu ya Nak ya. Oke, dari Umi atau Abi, ada keluhan enggak sih tentang PJJ? Kalau di rumah itu kadang cerita sama Mas Aiman, ini loh PJJ itu seperti ini. Ada kendala enggak sih Nak? Enggak ada. Enggak ada. Alhamdulillah bisa ikut ya Nak ya. Oke. Nah, di 2 pekan terakhir ini sudah mau berjalan 2 pekan ini kan di Demak sudah ada blended learning ya. Jadinya ada simulasi tatap muka yang diberikan ke sekolahan itu anak-anak berangkat meskipun di shift. Pagi hari ini berangkat ini siswa ini dan itu nanti di rolling sampai hari selanjutnya. Nah itu Mas Aiman berarti kan sudah bertemu 2 pekan ini ya sama guru baru, karena mungkin kemarin pandeminya dari Maret sampai Juni dan Juli itu Mas Aiman sudah naik kelas 3, itu kan gurunya berbeda. Nah itu enak enggak? Enakan mana antara sekolah sama PJJ dari rumah? Sekolah. Karena jawabannya Bisa ketemu teman-teman bisa ketemu teman-teman dan terus mendengarkan penjelasan ustazah langsung. langsung, nggak usah lewat video YouTube ya Nak ya. Oke. Nah, terus dulu pada waktu PJJ kangen nggak sih sama ustadz atau ustadzah atau temannya wes? Kangen nggak? Kangen. Kangen. Tahu udah hampir 8 bulan. Iya, nggak ketemu ya. Harus dikarantina di rumah, nggak boleh keluar, nggak boleh yang biasanya sekolah berangkat pagi pulang sore ya. Sekarang kok di rumah terus pasti bosan ya Nak ya. Oke, jadi masih kangen. Oke, sekarang sudah bertanya sama Ustadz Dian dan juga Mas Aiman. Nah, sekarang pertanyaan penutup. Coba dari Mas Aiman dulu. Pesennya kemarin terkait PJJ, pembelajaran jarak jauh, pesennya untuk semua ini sahabat podcast Kota Wali apa Nak? Orang tua harus mendampingi anaknya untuk belajar dan jangan lupa hafalan qiraati, nambah ayat dan murajaah surat yang sudah dipelajari. Oke, benar sekali. Berarti itu orang tua memang harus mendampingi. Kalau nggak didampingi nanti anaknya bingung ini penjelasannya gimana. Oke? Iya, pintar. Dan juga tadi murajaah sama qiraatinya harus dilakukan. Nggak boleh nanti di sekolahnya kan liburnya lama. Oke, dari Ustadz Dian gimana? Oh iya Ustaz ya. Pesan terkait PJJ yang sudah dirasakan kita selama 8-9 bulan ini ya Tat ya? Iya baik, ini mungkin untuk sahabat Kota Wali ya, bahwa di Kota Wali ya sebenarnya meskipun saat PJJ itu ada jadwal-jadwal yang terstruktur. Iya. Jadi mulai jam 8 sampai jam 12 kita berikan jadwal-jadwal terstruktur seperti sholat duha, murojaah, kemudian mengerjakan tugas dan lain-lain. Nah, terkait dengan blend learning ini, alhamdulillah ini sinyal positif bagi kami yang ada di sekolahan untuk memaksimalkan pertemuan anak kepada ustadz-ustadzahnya, sehingga lebih maksimal dan bisa mengetahui langsung potensi anak dan kemampuan seberapa anak itu bisa berkembang. Iya, terima kasih Ustadz Dian, Mas Aiman sudah sharing waktu-waktunya bisa berbincang-bincang sama Ustazah Malah di podcast Kota Wali hari ini ya. Nanti ditunggu pertemuan selanjutnya. Iya, terima kasih, hari ini sudah selesai. Hari ini kita sudah berbicara tentang pembelajaran efektif di masa pandemi, terutama di SDIT Kota Wali. Nah, semoga dengan adanya PJJ kali ini guru-guru pun juga lebih termotivasi untuk melek teknologi. Jadi yang nggak bisa buat YouTube bisa membuat video pembelajaran dengan baik, dan juga anak-anaknya juga bisa menerima pembelajaran dari ustadz-ustadzahnya. Terakhir dari saya, semoga video ini bermanfaat untuk semuanya sahabat Kota Wali. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.